Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang puisi. Ada pengertian puisi, unsur-unsur puisi, ciri-ciri puisi, langkah-langkah membuat puisi, jenis-jenis puisi, dan fungsi puisi. Nah, untuk video ini dibuat oleh Syifa Fauziah dengan NIM 1913300000436. Selamat menyaksikan. Pengertian puisi. Puisi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, poema, artinya membuat, atau poesis, artinya pembuatan. Menurut bahasa Inggris disebut poem. Puisi diartikan membuat dan pembuatan, karena lewat puisi dasarnya seseorang telah menciptakan suatu dunianya sendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah. Hal tersebut menurut Citraningrum pada tahun 2016 di halaman 83. Kemudian, puisi selain mempunyai pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, puisi juga disusun menggunakan bahasa yang khas maupun penempatan antar kata yang disusun sedemikian rupa dengan penyepadanan bunyi. Rangkaian kata yang mengungkapkan pikiran, ide, dan perasaan penyair yang disusun dengan baik dan indah melalui tulisan sehingga pembaca mampu memahami dan menikmati apa yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Hal tersebut menurut Juwati pada tahun 2017 di halaman 73. Unsur-unsur puisi. Puisi mempunyai dua unsur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik adalah struktur yang mengacu pada bentuk puisi, meliputi tipografi, diksi, gaya bahasa, kata konkret, rima, dan imaji. Tipografi atau perwujudan puisi merupakan bentuk puisi. Misalnya, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, mempunyai tepi kanan atau tepi kiri, mempunyai pengaturan baris, sehingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital. Diksi merupakan pemilihan kata-kata dalam puisi. Kata-kata yang dipilih harus berkaitan erat dengan makna, keselarasan, bunyi, dan urutan kata. Gaya bahasa atau majas merupakan penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan konotasi tertentu sehingga kaya akan makna. Kata konkret merupakan kata yang mudah dipahami oleh pembaca karena tidak mempunyai makna ganda. Rima merupakan unsur kesamaan bunyi, baik di bagian awal, tengah, dan di akhir puisi. Imaji merupakan susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Unsur-unsur puisi. Struktur batin. Struktur batin mengacu pada isi puisi, meliputi makna, rasa, nada, dan amanat. Makna merupakan arti dari setiap kata, baris, dan keseluruhan puisi. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Melalui nada, penyair dapat menyampaikan tema dan rasa kepada pembaca. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Ciri-ciri puisi. Menurut Toyidin, pada tahun 2013
di halaman 59 mengemukakan tentang ciri-ciri puisi yang membahas tentang bait-bait puisi. A. Terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Pemadatan bahasa adalah meralat bahasa menjadi lebih padat dan singkat tanpa harus banyak kata. B. Dalam penyusunannya, unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diperbagus, dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi. C. Bentuk tulisannya berbait-bait. Namun, ada pula yang satu bait. Bentuk tulisan bukan berbentuk paragraf. D. Tiap bait terdiri dari baris-baris. E. Puisi berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif. F. Bahasa yang dipergunakannya bersifat konotatif. G. Puisi dibentuk oleh struktur fisik meliputi tipografi, diksi, majas, rima, dan irama, serta struktur batin meliputi tema, amanat, perasaan, nada, dan suasana puisi. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi secara umum meliputi 1. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris bukan bentuk paragraf. 2. Diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. 3. Penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. 4. Pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. 5. Dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Ciri-ciri puisi baru. 1. Nama pengarang atau penulis puisi diketahui. 2. Tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. 3. Mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. 4. Puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. 5. Lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. 6. Puisi biasanya berbentuk 4 seuntai. 7. Terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. 8. Pada tiap gatra terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. 9. Isi puisi baru umumnya berisi tentang kehidupan. Ciri-ciri puisi lama. 1. Anonim atau tidak diketahui siapa nama penulis puisi. 2. Terikat pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. 3. Memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap dan klise. 4. Merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Cara membuat puisi atau langkah-langkah dalam membuat puisi meliputi 1. Menentukan tema puisi dan kerangka puisi yang meliputi jenis puisi dan amanat yang akan dimuat dalam puisi, serta memperhatikan struktur fisik dan struktur batin. Yang kedua, menentukan judul puisi. Yang ketiga, proses penggunaan diksi atau pilihan kata dan unsur-unsur yang ada dalam puisi. Yang keempat, memperhatikan gaya bahasa atau majas yang akan digunakan dalam puisi. Jenis-jenis puisi. Jenis puisi berdasarkan isi meliputi puisi epik, puisi lirik, puisi naratif, puisi dramatik, puisi diktatik, puisi satire, puisi romansa, elegi, ode, dan himne. Jenis puisi berdasarkan bentuk meliputi bentuk puisi lama, bentuk puisi baru, bentuk puisi modern, dan bentuk puisi kontemporer. Klasifikasi puisi berdasarkan jenisnya meliputi puisi transparan, puisi prismatik, puisi kontemporer, dan puisi beling. Hal tersebut menurut Wisang pada tahun 2014 di halaman 15. Menurut
Mulyadi pada tahun 2016 di halaman 149 mengungkapkan bahwa jenis-jenis puisi berdasarkan jumlah baris dalam setiap baitnya. Puisi terbedakan menjadi sajak 2 seuntai atau distikon, sajak 3 seuntai disebut terzina, sajak 4 seuntai disebut kuatrain, sajak 5 seuntai disebut Queen, sajak 6 seuntai disebut sektet, sajak 7 seuntai disebut septima, sajak 8 seuntai disebut oktav. Fungsi puisi. 1. Untuk dapat mengekspresikan rasa dari individu. 2. Untuk mempersatukan berbagai bentuk eksistensi manusia sekaligus memperjelas hubungan manusia dengan dunianya. 3. Dapat memposisikan manusia dalam hubungan etika dan estetika. 4. Untuk menghadirkan keindahan yang memanfaatkan alam untuk memposisikan manusia dalam pelaku utama kontemplasi. 5. Puisi yang baik pasti menyiratkan kebenaran dan senantiasa memperluas wawasan pembacanya. Optimalisasi fungsi bisa terjadi apabila memperhatikan unsur pembangun puisi. Puisi memiliki unsur pembangun yang saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Unsur pembangun puisi tersebut adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Amatilah contoh puisi dan amanat di bawah ini. Berikut adalah puisi yang berjudul tentang ibuku. Pada puisi tersebut terdapat 3 bait. Pada bait pertama terdapat 5 baris, pada bait kedua terdapat 5 baris, pada bait ketiga terdapat 6 baris. Pada puisi tersebut terdapat isi puisi tentang seorang ibu yang rela berkorban dan berjuang demi keluarga agar anaknya dapat tumbuh sehat dan berkembang sehingga dapat meraih prestasi gemilang. Isi atau amanat dari puisi tersebut yaitu hormati dan patuhlah pada perintah ibumu yang telah berkorban dan berjuang untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Irana Ferry, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan prodi saya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM saya 201299090. Di sini saya akan membacakan puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Karangan Bunga karya Taufik Ismail. 3 anak dalam langkah maju datang ke Salemba sore. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang pagi. Berikut adalah contoh puisi dan cara untuk membaca puisi. Simak dan perhatikan baik-baik ya teman-teman. Tugas 1. Buatlah sebuah puisi kemudian dikumpulkan di meja guru. Kalian tadi kan sudah mempelajari tentang pengertian puisi. Unsur-unsur puisi ada struktur fisik dan struktur batin. Ciri-ciri puisi secara umum, ciri-ciri puisi baru, ciri-ciri puisi lama. Kemudian ada langkah-langkah cara membuat puisi, jenis-jenis puisi, fungsi puisi, dan amanat dari isi puisi. Yang kedua,
Selanjutnya, guru membagikan puisi tersebut secara acak kepada siswa-siswi. Kemudian masing-masing membacakan puisi karya temannya di depan kelas dan menyampaikan ciri-ciri puisi dan amanat dari puisi. 3. Guru mengoreksi cara baca puisi dan amanat yang disampaikan siswa-siswi dan ciri-ciri puisinya. Semangat belajar dan membuat puisi, teman-teman.